sudah pergi ke sana. Dia balik ke tempat tadi pertama kali kita menemukan dia. Dia ketawa cekek-cekekan seperti puas sekali. Tapi kalau tempat ini sendiri sebetulnya pada saat difungsikan tuh tempat apa, Ruth? Saya lihat seperti ada aktivitas manusia di sini. Mereka seperti bawa kapas. Ada yang bawa kapas, busa di sini. Ada yang apa nih ya? Oh, kayu, bahan, seperti bahan-bahan. Ini saya lihat bahan-bahan yang dibawa. Oh, makanya kita dari tadi pas kita penelusuran tuh banyak ketemu kayu-kayu loh, Ruth. Kayu? Iya, betul. Kayu seperti itu yang dia bawa. Tadi kayak ada lemari-lemari gitu, terus kayak kaki-kaki meja atau apa kayak belum jadi gitu loh. Iya. Apalagi nih? Semacam kulit sintetis. Kok kulit sintetis? Iya, kulit sintetis. Dan ini apa? Apa? Ada aktivitas seperti orang menggotong lemari. Oh, mebel. Oke, jadi bekas pabrik mebel. Betul. Terakhir tempat ini. Karena tadi pas kita masuk, di situ juga sempat ada lemari-lemari gitu loh. Mungkin itu adalah sisa-sisa waktu ini masih aktif. Tapi masih bagus dan gak dibawa gitu Ya. loh sama yang pabrik ini gitu. Jadi Didiamin emang gitu aja. ya itu ditinggali gitu aja sih tasnya. Saking mungkin ya, mungkin saking ketakutannya, jadi dia tidak mau mengambil sisa-sisaan pada saat itu dibuat. Kenapa, Rod? Kenapa, Rod? Kenapa, Rod? Suara lagi. Kenapa? Ini ada suara cekikikan di belakang. Iya, aku juga dengar tadi. Itu soal nenek-nenek yang tadi. Yang dia mencoba masih untuk mengganggu kita sampai sedetik ini. Dia ini kayak mengecohkan kita ya. Jadi Iya. kayak yang kita mau bahas ini, tapi dia itu pengen dibahas terus. Iya. Karena memang dari tadi sepanjang penelusuran itu kita sering banget mendengar suara-suara. Bahkan kalau menurut Tasya ini tempat yang paling sering dengar suara. Betul. Dibanding tempat-tempat lainnya. Jadi emang gangguannya lebih banyak dominan di sini tasnya. Cukup aktif ya. Ya. Tapi biasanya ketika makhluk halus menimbulkan seperti suara atau pergeseran barang itu biasanya apakah harus ada yang kekuatannya tinggi atau memang semua makhluk goib bisa melakukan tindakan tersebut? Levelnya itu lebih ke high, lebih yang kekuatan tinggi. Ya Rudi ya. Iya. Jadi memang kemampuan mereka untuk menggeser benda-benda yang berat, yang Iya. besar, itu tergantung dari kekuatan mereka. Betul. Kalau memang mereka bisa sanggup melakukan itu artinya mereka luar biasa. Ya. Karena memang sebetulnya semua pertanyaan juga sudah terjawab dengan tuntas dan memang bahkan kita ketika melakukan penelusuran banyak sekali gangguan-gangguan yang kita rasakan. Dan Tasya tapi masih penasaran. Jadi bangkrutnya pabrik-pabrik yang ada di sini itu murni karena manajemen yang tidak baik atau gangguan-gangguan? Kalau yang saya tangkap emang tanah ini juga yang kembali lagi tanah yang penuh dengan mistisnya itu bukan soal keilmuan, melainkan emang banyaknya makhluk gaib yang menempati tanah ini. Oke. Ada lagi mungkin tambahan dari Kak Aden atau Kak Rudi ketika tempat ini akan kembali aktif lagi? Kalau akan kembali lagi aktif, jika emang dibutuhkan saja, mungkin nanti ada sesuatu yang bisa digantikan selain hewan kayak gitu sih mungkin. Oke, baik. Karena memang semua pertanyaan juga sudah terjawab dengan jelas. Dan episode malam hari ini akan ada uji berani. Ya. Menurut Kak Aden dan juga Rudi, tempat mana atau lokasi mana yang cocok Di sini ya, Rudi ya. Tempat ini? Ya. Di sini bisa. Oke, karena memang dari tadi juga cukup Dominan. sering kita dengar suara dan gangguan lain. Langsung aja kita jemput sahabat uji berani ya. Oke. Iya. Ya. Kami pun memilih lokasi ini menjadi lokasi uji berani malam ini. Dira, sekarang kamu udah sampai di lokasi uji berani. Tugas Dira di sini adalah untuk menceritakan apapun yang Dira lihat, apapun yang Dira rasa, apapun yang Dira cium.
dan mencari sebuah lonceng yang sudah kami sembunyikan di tempat ini. Tangannya boleh? Ini adalah lilin sebagai penerangan kamu ya. Hati-hati. Oke. Nih, pastikan lilin jangan sampai mati karena itu satu-satunya sumber pencahayaan kamu. Aku izin untuk pakaiin GoPro-nya boleh? Boleh. Maaf ya. Oke. Dira, terlakir Tasya tanya sama Dira. Dira yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? Yakin. Tim, matikan lampu. Aku udah ada di sudut. Kayak kita ke ruangan satu ini. Gimana ya? Oke, ini. Pojok. Wah, udah kelihatan. Baru mulai udah kelihatan. Aku ngerasa banyak yang liatin ya di sini. Kayak ada bunyi sesuatu ya. Iya, ada suara. Itu kencang banget loh dan Iya. itu masuk ke monitor kita. Aku dengar suara jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Aku dari tadi dengerin nih dari pojok kanan. Stop. Nah dia sebenarnya udah ketakutan banget ya, Tasya ya. Jangan kayak gitu. Diam nggak? Diam. Aku lewat doang. Udah, jemput aja yuk. Dira. Buang. Tarik nafas. Buang. Tenangin dirinya. Kita boleh bangkit berdiri pelan-pelan aja. Oke. Dira, sebelumnya kami sangat mengapresiasi atas apa yang kamu lakukan malam hari ini. Boleh diceritakan apa yang kamu rasakan di tempat ini? Aku dari tadi dengerin itu suara gabrakan dari sebelah kanan kenceng banget dari tadi. Oke, suara. Dan itu sempat masuk juga ke monitor kita. Iya. Terus yang sebelah sini aku kayak ngerasa diliatin gitu di pojok-pojokan. aku izin lepas helmnya boleh? Maaf ya. Nggak apa-apa Dira, untuk lokasi loncengnya sebetulnya kami simpan di sana. Tapi kayaknya kamu nggak sempat masuk ke ruangan itu karena terlalu takut dan berputar-putar di daerah sini doang tadi. Tapi nggak apa-apa, kita ke tempat yang lebih nyaman untuk Dira ya. Yuk. Pemirsa, usai sudah penelusuran kami di tempat ini dan membuktikan banyaknya kejadian-kejadian aneh dan juga janggal di tempat ini. Saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, dan mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.